Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel dalam acara kenalan dengan buku yuk. Jadi kita akan ini sudah masuk yang ketiga. Sudah yang ketiga. Jadi kita akan perkenalkan lagi 5 buku kepada teman-teman untuk menjadi rekomendasi kepada teman-teman. Untuk yang pertama, saya silakan kepada Bang Ipul untuk memperkenalkan buku. Copyrightnya ini 1962, kemudian dicetak di sini ya di penerbit Rosda Karya, itu anggota IKAPI. Cetakan pertama sampai 1 sampai dengan 5 itu tahun 1989 sampai dengan 2005. Ini cetakan ke-6 tahun 2008. Ya. Cetakan ke-6 tahun 2008 ini. Saya beli tahun 2009 saya beli lalu ini tahun 2011. Ya, 2011. Baiklah, buku ini setebal 203 halaman. Setebal 203 halaman, dan ini bicara tentang sains ya. Bagaimana para ilmuwan berdebat soal sains. Saya bacakan blurbnya. Revolusi adalah proses menjebol tatanan lama sampai ke akar-akarnya, kemudian menggantikannya dengan tatanan yang baru sama sekali. Begitu juga yang dimaksudkan dengan revolusi sains dalam buku ini. Atau jelasnya, menurut Kuhn, revolusi sains muncul jika paradigma yang lama mengalami krisis dan akhirnya orang mencapakan serta merangkul paradigma yang baru. Dulu orang hanya mengetahui ada 5 planet di cakrawala kita. Kemudian ditemukan 3 planet baru dan ribuan planet kecil. Ini kemajuan astronomi yang pesat. Tetapi jika hanya menyangkut pertambahannya jumlah planet yang diketahui, ini bukan revolusi. Ya. Setiap masyarakat yang beradab sekarang percaya bahwa bumi beserta semua anggota tata surya ini beredar mengelilingi matahari, heliosentris. Padahal semula orang menganggap bahwa bumilah pusat alam semesta. Semua benda angkasa beredar mengelilingi bumi. Mungkin orang percaya kepada paradigma geosentrisme dan kepada paradigma heliosentrisme sekaligus? Tidak mungkin kan? Disinilah terjadi revolusi astronomi. Apakah geosentrisme itu salah? Dalam artian tertentu juga tidak bisa dikatakan salah. Telah berabad-abad lamanya geosentrisme memungkinkan peramalan peristiwa angkasa seperti gerhana dengan tepat. Bahkan sekarang pun untuk perhitungan tertentu ternyata geosentrisme lebih praktis dan cermat. Anda tidak bingung? Bingunglah. Dalam karya ini Kuhn menjelaskan segala segi revolusi sains dengan gamblang. Dia menggunakan juga contoh-contoh yang sangat populer dari bidang sains yang lain, fisika, mekanika, kelistrikan, dan kimia. Maka untuk dapat memahami Anda tidak perlu menjadi sarjana sains terlebih dahulu. Itu. Sudah selesai. Ya. Kemudian buku kedua. Ya. Ini dulu tuh. Sembarang. Ya. Buku kedua ada judulnya Kabar Buruk dari Langit. Ya. Kabar Buruk dari Langit, karya Muhyiddin M. Dahlan. Ya, ini penulis favorit saya. Muhyiddin M. Dahlan, Kabar Buruk dari Langit. Judul kecilnya ini ada tulisan kita sih. Luka Cinta Pencari Tuhan. Buku ini diterbitkan oleh
Skriptamanen. Skriptamanen didistribusikan oleh Warung Arsip. Jadi kalau mau beli ini langsung ke Warung Arsip, IG dan Facebooknya. Buku ini setebal 562 halaman. 562 halaman. Ini adalah sebuah novel. Sebuah novel. Saya bacakan blurnya. Orang-orang menyebutnya wali, tapi ia tampak seperti pencari. Ia pengelana yang berjumpa ragam peristiwa, termasuk kabar buruk dengan segala rupanya. Dilihatnya pelacur yang puaskan dahaga dengan air kehidupan yang diberikan 2 malaikat penjaga kubur. Ia juga berjumpa dengan anjing jelmaan Jibril yang membawakannya ganja Darussalam di malam 17 Ramadan. Ini bahaya buku ini. Ada juga perempuan korban permaduan kiai yang kemudian mendendam dan ingin membunuh sang nabi di sisa hayatnya. Kabar buruk dan nasib buruk kemudian terus menghantuinya. Tatkala ia memasukkan anjing ke dalam masjid di hari Jumat yang kudus, ia pun menerima surat pengusiran. Ia patuhi surat itu. Ia menyeberang lautan, mencari cinta dan hakikatnya. Ditemuinya seorang gadis biara. Kegandrungannya pada si gadis membuatnya takluk dan patuh, termasuk syarat cinta yang diajukan kepadanya. Ia membakar kitab suci, memelihara babi di biara, dan berpindah agama. Beragam kabar buruk dari perilaku buruk si begawan itu yang membuat Dewan Tahkim menjatuhkan vonis mati di tiang gantungan. Ia mati pada 20 Zulhijjah atau 14 Februari di penanggalan Masehi. Jasadnya dihanyutkan di sungai, sementara kepalanya digantung di alun-alun untuk peringatan. Jangan pernah bermain-main dengan agama dengan segala watak penganutnya. Itu Ya dia. itu. Ini. Lanjut. Nah, buku ketiga ini juga buku terjemahan. Kalau itu bicara novel tadi bicara tentang gugatan, ini adalah buku yang berbicara tentang pembelaan terhadap agama ya. Ini fikih pergerakan punya Said Qutb ya. Buku ini terjemahan diterbitkan oleh penerbit Uswah. Ini penulisnya Said Qutb. Judul aslinya Fiqhud Dakwah Maudu'at Fid Dakwah wal Harakah. Ya, dicetak cetakan 1 1390 Hijriah atau 1970 Masehi. Ya, penerjemahnya Abdul Majid LC. Ya, kemudian diterbitkan di Indonesia cetakan 1 tahun 2007, cetakan 2 tahun 2008 ini. Nah, buku ini setebal berapa halaman? 292 halaman, ya lagi 8 halaman baru sampai 300. Ini buku yang ditulis waktu di dalam penjara. Saya bacakan. Ya, buku ini adalah tulisan pemikir Islam Said Qutb rahimahullah. Beliau menuliskan ketika di medan peperangan dan di balik jeruji besi untuk menegaskan kepada halayak ramai kekuatan fikrah di dunia yang hampir-hampir tidak mau beriman kecuali kepada yang baru. Kemudian fikrah tersebut menembus tembok-tembok penjara dan jeruji-jerujinya untuk sampai ke hati masyarakat dan ruh mereka. Tiba-tiba mereka pun berada dalam limpahan cahaya dari Tuhannya. Dan ternyata mereka adalah suatu umat yang bertemu di ma'alim fit tariq. Fikrah itu kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah sikap heroik yang menyejarah. Sikap yang mendorong Said Qutb menorehkan epos kepahlawanan dan jihad dengan darahnya. Setelah sebelumnya beliau menuliskan hujah-hujah pemikiran dan keyakinan dengan penanya. Sejarah pun mencatat bahwa Said Qutb telah menyirami bumi dakwah dengan darahnya, merawatnya dengan pemikirannya, dan menyeburkannya dengan waktunya. Jerih payahnya dan kenyamanannya, lalu beliau menjadi bintang di langit umat ini yang menyinari jalannya, mercusuar yang menunjukinya di kegelapan daratan dan lautan, penunjuk jalan menuntun kafilah-kafilah iman, dan pionir di jalan Islam, dan pergerakan langkah-langkahnya ditiru oleh orang-orang yang beramal untuknya. Said Qutb memang telah meninggal dunia, tapi peninggalan-peninggalannya belumlah mati. Beliau telah meninggalkan buku-buku dan peninggalan-peninggalan yang akan tetap abadi sepanjang sejarah.
karena beliau telah menuliskannya 2 kali. Yang pertama dengan tinta ulama, lalu dengan darah syuhada. Ini keras sekali. Oke, silakan. Lanjut, buku berikutnya berjudul Membongkar Wacana Hegemonik. Wacana hegemonik dalam Islam dan Postmodernisme. Karya Muhammad Arkon. Ya, catatan ada di sini tulisannya catatan Dr. Hasim Salih, pengantar Dr. Amin Abdullah. Wacana hegemonik. Kemudian buku ini diterbitkan di mana? Diterbitkan oleh Al-Fikr. Terus ya, itu sudah dia. Diterbitkan oleh Al-Fikr. Oleh Muhammad Arkon. Buku ini setebal berapa halaman ya? 310 halaman. 310 halaman. Ya, saya bacakan blurnya. Pemikiran intelektual Arkon dilatar belakangi oleh 2 peradaban, yakni Islam dan Barat, lalu membentuk sebuah sinergi intelektual yang sangat tipikal. Sejak awal ia sudah berdialektika dengan hazanah pemikiran Islam klasik, dan pada periode selanjutnya dengan hazanah pemikiran Barat, klasik maupun kontemporer. Praktis bisa dikatakan Arkon merupakan salah satu dari sedikit intelektual muslim yang langsung terjun ke dalam wacana postmodernisme. Hebatnya, Arkon tidak mudah terjebak ke dalam iklim nihilistik yang banyak diperlihatkan dalam karya-karya filosof postmodern Prancis. Bahkan Arkon mampu memberikan terobosan baru yang amat bermanfaat, bukan saja bagi dunia Islam, namun juga bagi dunia Barat, yang tengah mengalami krisis modernitas yang ditandai dengan munculnya sikap eksklusif dan Eropa sentris yang berbenturan dengan wacana pencerahan. Akibat arogansi ini adalah pemaksaan model Barat yang khas dan unik sebagai produk historisitas mereka terhadap dunia lain yang berujung pada hegemoni Barat. Tentu saja kerja Arkon itu merupakan sebuah eksperimentasi yang langka dan orisinil bagi hazanah pemikiran Islam mutakhir, sehingga menjadikan sosok Arkon sangat fenomenal. Penguasaannya terhadap sumber-sumber wacana Islam klasik terlihat sangat mumpuni dalam buku ini. Uniknya, Arkon membaca hazanah peradaban Islam klasik itu agak berbeda dibanding intelektual muslim lain, sebab dia memandang semua kitab suci sebagai wacana sejarah yang harus tunduk kepada norma-norma kesejarahan manusia. Paradigma dasar ini jelas memiliki implikasi yang sama sekali berbeda dengan mereka yang memandangnya sebagai closed corpus dan untuk itu bersifat meta sejarah. Demonstran intelektual yang diperlihatkan Arkon dalam buku ini sebenarnya sangat khas jika dibanding karya-karya Arkon lainnya, sebab di dalam buku inilah kita bisa mencermati bagaimana kritisisme terhadap sejarah pemikiran itu semestinya dilakukan. Next. Nah, berikutnya ini buku tentang Cinta Sang Sufi. Ini novel. Novel ini kecil-kecil Sebuah begini fiksi. ya. Novel ini tapi dia menyajikan suatu cerita yang luar biasa. Dia ditulis oleh Ahmad Baksir dan ini adalah novel terjemahan. Saya sampai 2 kali baca buku ini. Judul aslinya adalah Salamatul Qos yang diterjemahkan menjadi Sang Sufi. Nah, ini buku diterbitkan oleh penerbit Idola Kita. Tahun 2009. Ya, ini. Diterjemahkan oleh 2 orang yaitu Laode Arham dan Lia Amalia. 2 orang yang menerjemahkan novel yang berjumlah halaman 280 ini. Ya, ini novel yang cukup kontroversial juga. Saya bacakan blurnya sangat singkat ya. Seorang sufi yang alim dan luas pengetahuannya jatuh hati pada seorang budak wanita. Kisah percintaan mereka jadi bahan gunjingan masyarakat. Apalagi budak itu adalah seorang penyanyi yang dinilai
sebagai pekerjaan yang hina. Pantaskah seorang sufi yang alim mencintai seorang penyanyi wanita? Novel ini menarik untuk disimak dari huruf ke huruf, dari baris ke baris, dan novel ini mencoba memberi jawaban atas makna cinta yang sejati. Ya, itu sudah. Itulah sudah selesai. Silakan closing. Ya, itulah tadi selesai baca buku apa? Kenalan dengan buku bagian 3. Ya. Dari kita 5 buku ini ya menjadi rekomendasi kita pada kali ini ya. Semoga buku-buku ini masih dapat ditemui di pasaran ya. Ya. Dan jangan beli buku bajakan. Jangan beli buku bajakan. Oke, saya kira itu banyak-banyaklah bersentuhan dengan buku di masa pandemi corona ini. Ya, saya kira itu saja dari kita. Selamat membaca, salam literasi, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.